Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang materi, jenis, dan sumber data. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Grace Christina Reva dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian data. Dalam statistik, data adalah himpunan angka-angka yang teratur menurut kaidah-kaidah tertentu dan menunjukkan nilai suatu objek atau fakta yang dinyatakan dengan angka. Fakta sendiri memiliki pengertian suatu gejala hasil penginderaan yang dapat berupa benda, peristiwa pengukuran, pernyataan tentang kejadian atau kenyataan. Data setelah mengalami suatu proses tertentu sehingga dapat berkomunikasi atau menjelaskan dengan mudah dapat dipahami disebut informasi tentang suatu keadaan. Fenomena atau suatu masalah yang diterima baik berupa angka, kata-kata tertentu dan menunjukkan nilai suatu objek atau fakta yang dinyatakan dengan angka-angka pada umumnya. Yang bervariasi diperoleh melalui upaya pengamatan, perhitungan, pengukuran, dan responsif. Adapun pengumpulan data statistik yang memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan populasi. Kedua, statistik memfasilitasi pembuatan perkiraan nilai. Ketiga, mendukung proses pengambilan keputusan data. Keempat, mengenali keterkaitan antara variabel. Terakhir adalah mengurangi kompleksitas populasi. Selanjutnya, tujuan pengumpulan data statistik. Pertama, mendeskripsikan populasi, di mana memberikan gambaran umum tentang karakteristik populasi, misalnya demografi pasien. Kedua, membuat perkiraan atau ramalan, di mana data digunakan untuk memprediksi nilai yang belum diketahui, seperti tren penyakit di masa depan. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan, data menjadi dasar keputusan berbasis bukti, baik di bidang kesehatan, bisnis maupun pemerintahan. Mengenali keterkaitan antara variabel, statistik membantu menemukan hubungan, misalnya antara waktu tunggu dengan kepuasan pasien. Dan terakhir, mengurangi kompleksitas populasi. Data dari populasi besar diolah menjadi sampel representatif agar lebih mudah dianalisis. Jenis data dan sifatnya. Data yang kita kumpulkan dapat berupa data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil penghitungan dan tidak menyatakan kuantitas, tetapi menyatakan sifat yang dikelompokkan dalam kategori. Oleh karena itu, data kualitatif sering disebut juga dalam kategori dan individu dalam suatu kategori yang mempunyai nilai yang sama. Adapun contoh kualitatif, pertama jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan, kedua tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan sarjana, ketiga, warna favorit seperti merah, biru, dan hijau. Adapun contoh kuantitatif, pertama tinggi badan seperti 170 cm, kedua berat badan seperti 65 kg, dan terakhir adalah skor ujian seperti nilai 85. Adapun metode pengumpulan data yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan sudut pandang, di mana wawancara mendalam bisa terstruktur, semi terstruktur, atau bebas. Kedua, observasi, peneliti mencatat perilaku atau kondisi langsung di lapangan. Ketiga, studi pustaka, menggunakan dokumen, arsip, atau laporan resmi. Keempat, FGD atau Focus Group Discussion, diskusi kelompok untuk menggali pandangan bersama. Dan kelima adalah observasi partisipatif. Peneliti ikut terlibat langsung dalam lingkungan penelitian. Dan bagian selanjutnya adalah metode kuantitatif, digunakan untuk menguji hubungan antar variabel secara terukur. Pertama, survei kuesioner, pertanyaan tertutup atau terbuka bisa menggunakan skala Likert. Kedua, dataset sekunder menggunakan data dari lembaga resmi, misalnya BPS. Dan terakhir adalah eksperimen, menguji variabel dalam kondisi terkontrol untuk melihat hubungan sebab hingga akibat. Adapun jenis data berdasarkan skala pengukuran NOIR. Pertama, nominal. Data berupa kategori tanpa urutan atau hierarki. Angka yang digunakan hanya sebagai label, bukan nilai. Contoh, jenis kelamin dan golongan darah. Kedua, ordinal. Data memiliki urutan, tetapi tidak bisa dihitung secara matematis sebab berupa kategori dengan urutan atau ranking. Tetapi jarak antar kategori tidak pasti. Contohnya seperti tingkat pendidikan.
Ketiga, interval, data kontinu dengan jarak antar nilai yang sama, tetapi nol relatif, analisis dengan mean dan standar deviasi. Contoh suhu derajat Celcius. Dan terakhir adalah rasio, data kontinu dengan nol absolut, bisa dilakukan semua operasi matematika, analisis dengan semua metode statistik, contohnya berat badan dan jarak. Selanjutnya, jenis data berdasarkan fungsi. Pertama, data epidemiologi. Digunakan untuk mempelajari distribusi dan determinan masalah kesehatan pada populasi. Digunakan untuk mempelajari distribusi, frekuensi, dan determinan masalah kesehatan dalam populasi. Contoh, angka kejadian DBD per 10.000 penduduk, distribusi kasus HIV berdasarkan usia. Kedua fungsinya, membantu perencanaan program kesehatan masyarakat, prediksi tren penyakit, dan evaluasi intervensi. Data klinis, data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, dan perawatan yang tercatat dalam rekam medis berhubungan dengan karakteristik penduduk. Adapun contohnya seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anak, tingkat pendidikan. Dan fungsinya memberikan gambaran struktur populasi penting untuk analisis epidemiologi dan perencanaan kebijakan. Adapun sumber data, yang pertama data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Contohnya hasil wawancara, kuesioner, dan observasi. Fungsinya memberikan informasi yang spesifik sesuai tujuan penelitian. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari data yang diperoleh dan sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian digunakan kembali oleh peneliti data. Ini biasanya berasal dari dokumen resmi, arsip, laporan, atau publikasi. Ciri-ciri data sekunder tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti dan sudah tersedia sebelumnya, bisa berupa data kuantitatif atau langka atau kualitatif, narasi yang sering digunakan untuk melengkapi data primer. Selanjutnya kita masuk pada soal latihan. Soal yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh waktu tunggu pasien terhadap kepuasan di puskesmas. Ia mengukur waktu tunggu atau menit dan kepuasan skala 1 sampai 5. Data dianalisis dengan uji statistik. Metode pengumpulan data yang paling tepat adalah A. Wawancara mendalam, B. Observasi partisipasif, C. Survei kuesioner kuantitatif, D. Studi pustaka, E. Focus group discussion. Kita akan membahasnya. Jawabannya adalah C. Survei kuesioner kuantitatif. Pembahasannya karena variabel yang diteliti berupa angka atau waktu tunggu dalam menit dan skor kepuasan, maka metode kuantitatif dengan kuesioner adalah yang paling tepat. Wawancara atau FGD lebih fokus untuk eksplorasi makna, bukan analisis angka. Selanjutnya pada soal latihan kedua. Dalam penelitian tentang tingkat pendidikan pasien, data dikategorikan TK, SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana. Jenis skala pengukuran yang digunakan adalah A nominal, B ordinal, C interval, D rasio, E kualitatif, deskriptif. Kita akan membahas soalnya. Kunci jawabannya adalah B ordinal. Sebab pembahasannya data pendidikan memiliki urutan TK, SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana. Tetapi tidak bisa dilakukan operasi matematik. Misalnya SD, SMP, dan diploma. Oleh karena itu, skala pengukuran adalah ordinal. Soal latihan ketiga, alias yang terakhir, seorang peneliti ingin mengetahui tren kasus DBD dalam 5 tahun terakhir. Ia menggunakan laporan resmi dari Dinas Kesehatan dan BPJS. Jenis sumber data yang digunakan adalah A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data klinis, D. Data kategorik, dan E. Data rasio. Dan jawaban serta pembahasannya. Kunci jawabannya adalah B, adalah data sekunder, di mana data diperoleh dari lembaga resmi atau laporan Dinas Kesehatan BPS, bukan dari pengumpulan langsung di lapangan, maka disebut data sekunder. Sehingga kita tiba pada kesimpulannya, yaitu pada materi kita pada hari ini, data merupakan inti dari penelitian dan pengambilan keputusan. Ia berasal dari kata Latin datum yang berarti sesuatu yang diberikan, dan dalam konteks statistik dipahami sebagai himpunan angka atau keterangan yang mewakili fakta. Fakta sendiri adalah gejala nyata yang melekat pada objek penelitian, sedangkan data adalah representasi yang bisa dibawa pulang oleh peneliti untuk dianalisis. Dengan demikian, data menjadi jembatan antara realitas di lapangan dengan informasi yang dapat diolah dan dipahami. Seorang peneliti harus mampu memahami perbedaan fakta dan data, menentukan tujuan pengumpulan, memilih metode yang sesuai, mengklasifikasikan data berdasarkan sifat, skala, dan fungsi, serta memilih sumber data yang tepat.
Dengan demikian, data menjadi alat yang tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga mengarahkan pada solusi kebijakan dan inovasi yang bermanfaat. Sekian dari pemaparan materi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.